Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah band terkenal asal Jakarta, sedang menggelar konser di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru. Anggota band tersebut adalah Randy, Dion, V, dan sang vokalis bernama Sita. Namun di balik popularitasnya, band ini punya masalah internal yang belum selesai sampai sekarang. Semuanya, kumpul di kamar Mbak sekarang ya. Kita butuh ngobrol lagi nih. Hey, Mbak nggak mau tahu ya? Pokoknya kumpul di kamar Mbak sekarang juga. Sita dan Randy sering berbeda pendapat tentang jenis musik yang mau dibawa oleh band ini. Padahal kedua rekannya yang lain yaitu Dion dan V, tak mempermasalahkan hal tersebut. Ya gue sih nggak masalah ya mau kita di pop alternatif maupun pop EDM. Fitri sang manajer, berusaha keras menjaga kondisi band ini tetap kondusif agar tidak bubar. Namun hal ini membuat Sita frustasi, ditambah Sita juga punya konflik dengan ibunya, karena ayah tirinya. Bahkan dia menganggap ibu dan ayah tirinya seperti parasit dalam hidup Sita. Ibu kalau nelpon pasti ada maunya, ya kan? Ibu itu kan udah punya suami. Mana suami ibu yang selalu dibanggain itu? Ibu sama suami ibu udah kayak parasit, tau gak? Hingga di suatu malam, Sita melihat sosok laki-laki berpakaian adat Kalimantan menuju dermaga, dan dia pun mengikutinya. Menyadari Sita tidak ada di kamarnya, rekan-rekannya bergegas pergi mencarinya dan sejak saat itu Sita dinyatakan hilang. Setelah melakukan pencarian, dan Sita belum juga ditemukan, Anwar, selaku panitia penyelenggara, memberitahu mereka bahwa kejadian orang hilang memang sering terjadi di kota ini. Warga sini meyakini, orang yang hilang dibawa ke kota goib Saranjana, dan Anwar menduga, bisa jadi Sita juga telah dibawa ke kota goib itu. Kota yang dipercayai oleh warga Kalimantan sebagai kota maju yang dihuni oleh para jin. Untuk memastikan hal itu, Anwar mengajak mereka menemui Midah, yang dulu pernah kehilangan adiknya yang dibawa ke kota Saranjana. Midah menjelaskan bahwa yang dibawa ke kota Saranjana hanyalah orang-orang terpilih, dan tanda-tanda orang terpilih adalah dia sering didatangi oleh orang berpakaian adat pengantin Kalimantan. Midah kemudian mengantar mereka bertemu dengan Abah Hadran, orang pintar atau paranormal di kota tersebut. Abah Hadran menjelaskan bahwa orang yang sudah masuk ke Saranjana, sangat kecil kemungkinannya bisa kembali pulang. Namun, ada cara lain untuk membawanya pulang, yaitu dengan menjemputnya. Tapi sebelum itu, mereka harus punya mandau, senjata tradisional Kalimantan, karena mandau ini bisa membuka portal ke kota Saranjana. Dikarenakan hanya orang terpilih yang bisa masuk ke kota Saranjana, maka orang yang tidak terpilih harus punya mandau sakti ini, lalu membawanya ke pohon halau-halau, pohon yang dikeramatkan oleh suku Dayak, barulah dia bisa masuk ke kota Saranjana. Namun, hal itu cukup sulit dan sangat berbahaya, karena mereka harus menempuh perjalanan selama 7 jam, untuk mendapatkan mandau yang berada di Desa Nagara, kemudian mereka harus mendaki gunung selama 2 hari untuk sampai di pohon halau-halau. Ditambah 1 hari waktu di sana sama dengan 7 hari waktu di dunia. Artinya mereka punya 7 hari untuk bisa membawa Sita pulang. Jika lebih dari itu maka mereka harus mengikhlaskannya. Walaupun sulit dan berbahaya, demi membawa Sita pulang, mereka akhirnya mau mengambil resiko tadi. Mereka bersiap untuk berangkat, Anwar dan Midah pun ikut bersama mereka. Mbak harus cari info keberadaan orang ini dulu. Bapak ini tahu nama orang yang kita cari? Namanya Utu Ampong. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Desa Nagara di hulu Sungai Selatan, lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu menuju kediaman Utu Ampong, pemilik mandau sakti itu. Namun, ternyata Utu Ampong telah meninggal dunia 7 hari yang lalu, dan hanya ada istrinya yang mengurung diri di dalam kelambu, sebagai perlindungan dari serangan santet dari musuh-musuh suaminya. Karena Utu Ampong ini orang sakti yang bisa menyembuhkan orang terkena santet dan guna-guna, oleh sebab itu dia memiliki banyak musuh, yang sekarang mulai menyerang istrinya. Mereka pun menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu meminjam mandau milik Utu Ampong, untuk masuk ke kota Saranjana. Namun, istrinya mengatakan bahwa semenjak suaminya meninggal, mandau sakti itu juga menghilang. Mereka pun bingung harus bagaimana, sementara sudah 3 hari Sita menghilang. Hingga saat akan kembali pulang, tiba-tiba Rusmiati, adik istrinya Utu Ampong memberitahu mereka bahwa mandau Utu Ampong ada di kuburannya. Dikarenakan daerah tersebut dikelilingi oleh rawa, maka menjadi hal biasa bagi warga di sana, untuk menguburkan jenazah ke dalam air. Hingga pada malam harinya, mereka langsung mencari makam Utu Ampong. Namun, mereka malah bertemu Kuyang, yang wajahnya mirip Rusmiati, adik istrinya Utu Ampong. Kuyang itu terus berkata, bongkar kuburannya. Si Rusmiati kayaknya emang mau kasih tahu letak mandau itu ke kita. Setelah itu, mereka akhirnya berhasil menemukan makam Utu Ampong dan langsung membongkarnya. Dan benar saja, mandau itu dikubur bersama dengan Utu Ampong.
Kemudian ketika mandau itu akan diambil, tiba-tiba. Namun Fitri tetap mengambilnya, yang kemudian tiba-tiba semua mayat yang ada di sana bangkit, ketika Fitri membuka mandau itu. Keesokan harinya, tepatnya 4 hari setelah hilangnya Sita, mereka pergi ke Barabai Kota untuk mendaki gunung, mencari pohon halau-halau. Kita hanya punya waktu 3 hari untuk menemukan pohon halau-halau. Hingga malam pun tiba, mereka berhenti untuk beristirahat dan bermalam di sana. Di tengah malam, Dion terbangun setelah mendengar suara gamelan di tengah hutan, dan karena penasaran, Dion pun pergi sendirian mencari asal suara itu. Setelah Dion pergi, Mida terbangun dari tidurnya, lalu ia mengambil mandau sakti itu dari tangan Fitri dan langsung pergi dari sana. Ternyata, tujuan Mida sejak awal bukan untuk membantu mereka, tapi mendapatkan mandau sakti itu dan membawanya ke Abah Hadran. Karena dengan mandau sakti itu, Abah Hadran mengaku bisa membawa pulang adiknya Midah, meski sudah 3 tahun berada di Saranjana. Di sisi lain, Dion berhasil menemukan asal suara gamelan itu, yang ternyata berasal dari para penari topeng Banjar yang sedang menari di tengah hutan. Merasa ada yang janggal, Dion mencoba kembali, namun kemanapun Dion pergi, para penari itu terus mengikutinya, hingga akhirnya Dion terpengaruh dan ikut menari bersama para penari topeng itu. Sementara itu, keempat temannya yang lain terbangun dan menyadari bahwa Dion dan Mida sudah tidak ada, serta mandau saktinya juga hilang. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan Mida telah tewas, diserang oleh bayi yang dia temukan di tengah hutan. Meski tidak bisa menyelamatkan Mida, namun mereka berhasil mendapatkan kembali mandau sakti itu. Pada hari kelima hilangnya Sita, Dion masih belum ditemukan, bahkan hingga larut malam. Mereka pun beristirahat, dan terlihat Fitri sedang melaksanakan sholat. Namun selesai sholat, tiba-tiba saja Fitri kehilangan kesadarannya, lalu ia bermimpi dikelilingi puluhan pocong di rawa, dan dia mendengar suara yang meminta agar Fitri mengembalikan mandau itu ke tempat asalnya. Mereka minta mandau ini pulangin. Anwar mengatakan bahwa mandau ini memang sakral, karena sebenarnya tidak ada yang boleh mengambil mandau ini. Namun semua itu sudah terlambat, mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Keesokan harinya, pada hari ke-6 hilangnya Sita, mereka melanjutkan perjalanan menuju pohon halau-halau, sambil mencari Dion yang belum juga ditemukan. Namun, dalam perjalanan Anwar merasakan ada hal yang aneh. Dia merasa bahwa mereka sudah dipermainkan oleh penunggu hutan di sana. Karena mereka terus melewati jalan yang sama dan hanya berputar-putar saja. Itu dibuktikan saat Anwar kembali menemukan sweater miliknya, yang sebelumnya sengaja Anwar ikat di pohon. Karena perjalanan yang melelahkan ini, membuat Fitri mengalami hipotermia. Akhirnya mereka beristirahat sejenak, agar bisa melanjutkan perjalanan di malam hari, karena sudah tidak ada waktu lagi. Pada malam harinya saat sedang beristirahat, mereka mendengar suara gamelan. Ayo. Mereka pun langsung mencari asal suara itu, yang mereka anggap sebagai petunjuk menuju pohon halau-halau. Namun, begitu menemukan asal suara itu, ternyata suara itu berasal dari penari topeng, yang sedang menari bersama Dion. Melihat Dion ada di sana, Randy dan Faye menghampiri untuk menyelamatkan Dion. Namun, mereka berdua malah terkena pengaruh dan ikut menari juga. Anwar memberitahu bahwa mereka yang terkena pengaruh penari topeng, tidak akan berhenti sampai mereka mati. Tidak mau teman-temannya mati, Fitri dan Anwar mencoba menyelamatkan mereka. Namun, Anwar malah terkena pengaruh juga, dan hanya Fitri yang tidak terkena pengaruh penari topeng itu, mungkin karena Fitri ini orangnya rajin beribadah dan hatinya suci. Karena bingung harus berbuat apa, Fitri membuka mandau sakti itu, dan tiba-tiba saja para penari topeng itu hilang dan teman-temannya juga berhenti menari. Namun, sayangnya hanya Dion yang sudah tak bernyawa. Itu pohon lalu. Meskipun masih terpukul dengan kematian Dion, mereka melanjutkan perjalanan setelah berhasil menemukan pohon halau-halau. Namun tak sengaja mandau itu terlepas dari sarungnya lagi, setelah Fitri jatuh tersandung. Anwar pun mengambil mandau itu dan tiba-tiba, ternyata, pocong-pocong itu tertarik dengan mandau sakti itu, ketika mandau sakti itu lepas dari sarungnya. Anwar yang panik terjatuh dan berakhir tewas, karena tertusuk akar pohon. Fitri coba mengambil mandau sakti itu dari tangan Anwar, dan memasukkannya kembali ke dalam sarung. Setelah mandau itu dimasukkan, pocong-pocong itu pun seketika menghilang.
Fitri, Fei dan Randy kemudian masuk ke pohon halau-halau, hingga sampai di ujung jalan, mereka telah tiba di kota Saranjana. Namun, baru saja tiba, pihak keamanan sudah mengetahui bahwa ada orang asing yang masuk ke Saranjana. Menyadari bahwa keberadaan mereka sudah diketahui, mereka pun buru-buru kabur agar tidak tertangkap oleh pihak keamanan di sana. Di tengah pengejaran, mereka bertemu dengan seorang anak kecil dan kakeknya yang mencoba memberi bantuan dengan menawari mereka tumpangan agar bisa kabur dari kejaran pihak keamanan. Ternyata, anak kecil itu adalah Hendra, adik Midah yang hilang 7 tahun yang lalu. Kalau Ulun pulang cuma nyusahin kakak, Ulun lebih baik di sini daripada nyusahin kakak. Mereka kemudian meminta bantuan Hendra dan kakeknya untuk membawa Sita pulang. Meskipun awalnya kakeknya menolak, tapi berkat bujukan Hendra, akhirnya kakeknya mau membantu mereka. Hendra memberitahu bahwa Sita akan dinikahkan dengan keluarga kerajaan yang terpandang di Saranjana. Setibanya di lokasi pernikahan, kakek Hendra berpesan agar mereka berhati-hati, karena jika mereka tertangkap, maka orang luar seperti mereka bisa dihukum mati. Mereka pun diam-diam masuk dan akhirnya berhasil menemukan Sita. Namun, saat Fitri mengajak Sita pulang, Sita justru menolaknya, karena Sita merasa sudah nyaman tinggal di sini, ditambah menurutnya orang-orang di sini peduli dan perhatian padanya. Meskipun sudah berulang kali dibujuk oleh Fitri dan Fei, Sita tetap menolak untuk ikut pulang. Dia ingin tetap tinggal di sini, bahkan menyuruh mereka untuk pulang tanpa dirinya. Tak berhasil membujuk Sita, Randy memberitahu Sita bahwa Dion telah meninggal dalam perjalanan membawa Sita pulang. Randy juga mengatakan bahwa selama ini dia tak membenci Sita, dia hanya iri pada Sita karena bisa membuat lagu lebih bagus dari dirinya. Setelah mengatakan semua hal itu, mereka menghargai keputusan Sita dan kembali pulang tanpa dirinya. Namun, ketika akan pergi pulang, tiba-tiba Sita menyusul dan ikut bersama mereka pulang kembali ke dunia. Sita menyadari bahwa kebahagiaan dia adalah bersama mereka. Aku baru sadar, Mbak. Ternyata kebahagiaan aku itu kalian. Hendra dan kakeknya mengantarkan mereka ke portal yang langsung menuju ke kota baru, sehingga tak perlu melewati pohon halau-halau lagi. Sebelum pulang, Randy memberitahu Hendra bahwa kakaknya telah meninggal. Mereka berempat pun melewati portal itu, dan begitu keluar, mereka sudah berada di tengah laut, lalu berenang ke tepi pantai. Namun saat berenang, Mandau Sakti itu tak sengaja terjatuh dan tenggelam ke dalam laut. Selesai.